Halo Fems, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah MP. Tetap semangat teman-teman yang mungkin dalam kondisi isoman atau juga sedang kehilangan sanak keluarga. Tetap semangat, tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan. Aku pun juga sedang dalam proses pemulihan. Kita saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. MP ada untuk sebagai keluarga kedua teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin ingin cerita, ingin mendapatkan support lebih, teman-teman bisa cerita atau share kekhawatiran teman-teman di grup, WhatsApp grup, atau teman-teman yang mungkin dekat sama salah satu teman dari MP atau salah satu leaders. Teman-teman bisa tetap keep in touch, jangan takut, jangan malu. Kita semua sama, kita juga masih manusia, masih memerlukan orang lain. Jadi teman-teman tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan. Oke, itu aja dari aku. Lalu yang kedua, minggu ini teman-teman kita akan dilayani oleh Revi Halim dengan tema Never Stop Praying. Ya teman-teman, bener banget, dalam kondisi yang kritis seperti ini, kita nggak tahu kapan COVID-19 ini stop atau berhenti. Tingkat kasusnya per hari juga kita nggak tahu kapan bisa kembali seperti sedia kala. Yang kita perlu hanyalah berdoa teman-teman, dan kita nggak boleh berhenti berdoa, nggak boleh berhenti berharap, karena aku percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya agenda khusus di dalam akhir-akhir ini. Dan teman-teman jangan pernah berhenti berdoa dan berhenti berharap kepada Tuhan. Semangat terus teman-teman. Dan juga siapin Alkitab atau mungkin catatan untuk teman-teman bisa mencatat poin demi poin apa saja firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Revi Halim. Lalu selanjutnya, Komsel kita masih dalam berbentuk online teman-teman. Teman-teman yang sudah bergabung dalam WhatsApp group MP ataupun yang belum bergabung, teman-teman bisa minta untuk di invite untuk dapat bergabung dalam WhatsApp group tersebut. Nanti teman-teman ada link yang akan dikirimkan, teman-teman bisa klik link tersebut lalu join dan berfellowship bersama dalam grup atau dalam EHF MP. Lalu untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan, teman-teman bisa mentransfer dalam rekening yang ada di layar kaca teman-teman, dan juga teman-teman bisa scan barcode yang ada. Lalu pengumuman selanjutnya, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Ague Lewi dengan tema Rejoice Always. Nah, teman-teman pastikan ikut ibadahnya ya untuk minggu depan. Lalu yang terakhir, teman-teman persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mendapatkan kebenaran pada hari ini, biar kita bisa terus kuat untuk menjalani hidup ini, terus juga bisa dapat bergantung kepada Tuhan. Oke, itu aja pengumuman dari aku. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua, happy Sunday. Bersyukur ya teman-teman, kita masih boleh beribadah walaupun online pada minggu siang ini. Aku kayak selalu belajar bahkan ini untuk selalu bersyukur apapun yang sedang terjadi, walaupun keadaan lagi emang bener-bener kayaknya chaos banget gitu ya. Tapi aku pun belajar teman-teman dan mengajak teman-teman semuanya kalau ternyata pujian kita dengan bersyukur, segala penyembahan kita itu adalah kekuatan kita teman-teman. Dan memang hanya Tuhan yang layak juga kan kita tinggikan dan kita puji, kita berikan syukur. Makanya aku mengajak teman-teman pada siang hari ini bersatu hati dan fokuskan pikiran kita juga untuk menyembah Tuhan kita Yesus Kristus.
My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh, I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Yuk sama-sama teman-teman kita sembah Tuhan. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, was swept away in your holy presence, giving over all of me. I was made to worship. I was made for your I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made to worship. I was made to bless your name. I will sing. Oh, I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh, I will bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made to worship. I was made to bless your name. I will sing it. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, to bless your name. My heart and flesh cry out for you to fill me out, 'cause you satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You
satisfy me. My heart and flesh cry out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with help from you. You satisfy me. Oh, I will bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh, I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. We were made to worship you. Loved by you. Kami memberikan yang terbaik dari hati kami Tuhan untuk Engkau. Mau terus meninggikan, mau terus memuji dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena apapun yang terjadi Tuhan, Engkau selalu baik. Dan kami berdoa Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu percaya dan bisa berkata bahwa Engkau baik, Engkau selalu baik Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami boleh terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami mau terus berharap hanya kepada-Mu. Dan terus bersyukur dan memuji Tuhan karena memang hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dipuji Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Thank you, Lord. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk kesetiaan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Benar hanya Engkaulah kubu pertahanan, hanya Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur kepadamu atas kesetiaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas setiap hidup kami. Biar sepanjang hidup kami Engkau mendapati kami selalu bersyukur Tuhan Yesus. Juga siang hari ini kami mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami. Tuhan dapati menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Roh Kudus buat hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima firman-Mu, agar bisa kami lakukan, kami hidupi dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati Kak Revi juga ya Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu gak pernah sia-sia Tuhan Yesus. Kami serahkan siang hari ini, ibadah ini dan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami boleh selalu semakin lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman dari Master Plan Youth. Senang banget hari ini bisa bergabung dengan kalian semua. Thank you kepada Pastor Randy, Bro Nicul, dan juga kepada para leaders lainnya yang udah memberikan aku kesempatan hari ini. I'm so excited to be here. I love your church. Aku suka ikutin konten dari Pastor Randy dan juga Master Plan Youth di media sosial. Sangat memberkati dan aku percaya sekali Tuhan pasti akan melakukan hal-hal dahsyat melalui gereja ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, aku mau perkenalan diri sedikit dulu. Aku pernah sih melayani 2 kali di sini, tapi mungkin aja kan ada beberapa newcomer, jadi aku perkenalkan diri lagi dulu ya. Nama aku Revi, dan aku saat ini bekerja di salah satu gereja lokal, yaitu di Jakarta Utara, GBI Gilgal. Jadi di bawah kepemimpinan dari Pastor Johan Mogi. Dan aku juga suka berbagi firman Tuhan lewat media sosial seperti Instagram dan TikTok. Jadi aku senang banget setiap kali dikasih kepercayaan dan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Karena aku percaya banget firman Tuhan dapat mengubah kehidupan setiap orang yang mendengarnya. So are you guys ready buat mendengar firman Tuhan? Yang udah siap bisa serukan haleluya di tempat kalian berada saat ini. Oke, semuanya udah siap? Kita doa dulu yuk sama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang telah Kau berikan hari ini. Kami percaya, kami mengikuti ibadah ini gak secara kebetulan, melainkan ada rencana Tuhan di baliknya. Maka itu biarlah Tuhan yang berbicara pada setiap dari kami. Pakailah hamba-Mu ini agar semua yang keluar dari mulutnya, hatinya, pikirannya bisa sungguh-sungguh berasalkan daripada Tuhan dan jadi berkat buat kami semua. Aku berdoa juga untuk telinga dan hati yang akan mendengar. Biarlah Engkau yang persiapkan sehingga bisa sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah firman yang ditaburkan ini. Dan kami mohon biarlah Roh-Mu yang hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Oke, jadi hari ini saya mau mulai dengan sebuah ayat yang mungkin teman-teman udah sering dengar, tapi ini sangat amat powerful, yaitu Filipi 4 ayat 6-7. Di mana Rasul Paulus mengatakan, janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan melalui doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Aku kasih judul dari sharing aku hari ini, Never Stop Praying. Jangan pernah berhenti berdoa. Prayer is a powerful weapon. Doa adalah senjata yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita.
Karena siapapun kita sebenarnya, kita akan punya yang namanya masalah. Akan punya yang namanya tantangan. Dan senjata yang telah Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengalahkan setiap masalah dan tantangan ini adalah doa. Karena doa adalah cara untuk kita berkomunikasi dengan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Maka itu, marilah kita mempergunakan sarana doa dengan baik dan bijaksana di dalam keseharian kehidupan kita. Kalau misalnya kita lihat Alkitab kita, banyak sekali cerita-cerita luar biasa karena pengikut Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan. Contohnya, Hana waktu itu lagi punya masalah. Waktu itu dia nggak bisa punya anak. Tapi yang dia lakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Yang terjadi adalah mukjizat, yaitu Hana jadi bisa punya anak. Ketika ada masalah yang Hana lakukan adalah dia berdoa dan dapat mukjizat. Contoh lain, waktu itu Elisa, dia sedang menghadapi musuh yang sangat banyak. Dan yang dilakukan adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dan yang Tuhan lakukan adalah dia membutakan semua musuh Elisa, sehingga Elisa dan juga bangsa Israel dapat memenangkan peperangan. Contoh lain lagi, Elia waktu itu udah lama sekali nggak pernah turun hujan. Dan yang dilakukan oleh Elia adalah dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Elia berdoa kepada Tuhan, miracle happen, mukjizat terjadi lagi, yaitu hujan jadi bisa turun. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita baca Alkitab kita, banyak banget mukjizat yang terjadi ketika murid-murid atau pengikut-pengikut Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, punya tantangan, harusnya hal pertama yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa kita melangkah di dalam hidup ini nggak sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa mau menolong kita. Nah, kuncinya adalah kita harus berdoa dan menceritakan tentang masalah kita kepada Tuhan. Kita harus meminta pertolongan dari Tuhan kita. Dia mengasihi kita dan dia mau menolong kita. Kasih sedikit kesaksian aku masih ingat banget. Waktu itu pas aku lagi kuliah di Amerika, aku itu ikut kursus Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ. Dan tentu di sana, kalau sparring bukan lawan orang-orang Indonesia, melainkan lawan orang-orang yang berkulit hitam dan juga orang-orang bule. Jadi biasanya size mereka jauh lebih besar dari saya. Tapi ya, mau nggak mau kan sparringnya sama mereka. Soalnya dikit yang orang tingginya seaku. Jadi biasanya mereka lebih besar. Dan singkat cerita, pada suatu hari teman-teman, ketika aku sparring, tulang punggungku kejepit. Sakitnya luar biasa banget. Ketika aku pulang rasanya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma bisa di atas ranjang, diem dan menahan rasa sakit itu. Tentu ini adalah masalah yang membuat aku jadi merasa khawatir. Nah, yang aku lakukan di dalam keadaan ini adalah aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tulang punggungku sakit banget Tuhan. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan, I need your help. Tuhan, aku butuh bantuan. Dan tahu nggak teman-teman, believe it or not, ketika aku berdoa, mukjizat terjadi. Aku yang tulang punggungnya kejepit ini tiba-tiba menjadi sembuh. Jadi aku nggak perlu ke dokter, nggak perlu bayar dokter mahal-mahal, nggak perlu operasi. Tulang punggungku yang kejepit itu menjadi sembuh. Nah, aku percaya kalau misalnya mukjizat bisa terjadi dalam kehidupanku karena aku berdoa, maka mukjizat juga bisa terjadi di dalam hidup teman-teman ketika kalian berdoa. Nah, tapi teman-teman, yang menariknya, ketika kita berdoa, memang Tuhan terkadang bisa menghilangkan badai yang ada di hadapan kita. Tapi terkadang ketika kita berdoa, badainya masih ada, Tuhan gak ilangin. Tapi yang Tuhan mau ilangin adalah badai yang ada di dalam diri kita. Supaya kita bisa menjadi tenang, sehingga kita bisa melangkah dengan kuat dan berani, sehingga kita bisa menerobos badai yang kita sedang lalui. Terkadang ketika masalah ada, tantangan ada, kita berdoa kepada Tuhan, mungkin aja masalahnya yang hilang, Tuhan bikin. Nah, tapi kadang-kadang bisa aja Tuhan biarkan masalahnya tetap ada, tapi Tuhan memberikan kekuatan dalam hati kita, ketenangan, pengharapan, sehingga kita bisa melangkah dengan baik dan kuat, sehingga kita bisa menerobos, mengalahkan masalah-masalah kita yang ada. Saya kasih contoh dari kehidupan saya masih ingat banget, waktu itu saya pernah ditipu sama seseorang, jadi uang saya hilang, jutaan rupiah, lumayan banyak. Tentu ketika uang hilang dalam jumlah banyak kan rasanya khawatir ya, rasanya kecewa, sedih, kesel, bete. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah saya berdoa kepada Tuhan. Saya ceritain apa yang terjadi. Tuhan, uangku baru hilang nih, lumayan banyak. Nah, yang menariknya setelah saya berdoa, uang saya nggak balik gitu, tetap hilang. Tapi Tuhan memberikan ketenangan kepada diri saya. Sehingga saya bisa move on. Sehingga saya bisa merelakan. Sehingga saya bisa tetap produktif meskipun uang saya baru aja hilang. Karena saya tahu Tuhan mengatakan pada saya, Revi, aku adalah Tuhan yang kaya. Kalau misalnya uang kamu sekarang hilang, percayalah aku bisa balikin jauh lebih banyak nanti. Udah. Nggak usah dipikirin, tapi terus produktif aja,
terus lakukan apa yang benar, terus layani Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ingat, kadang-kadang masalahnya yang Tuhan bikin hilang, tapi kadang-kadang juga masalahnya tetap ada, tapi Tuhan akan berikan ketenangan kepada hati setiap dari kita. Intinya adalah terus-menerus berdoa, karena ada begitu banyak manfaat dari doa. Doa adalah sarana kita untuk terkoneksi sama Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dan sungguhnya teman-teman, doa juga perlu kita lakukan karena hidup ini adalah peperangan. Life is war. Kalau nggak percaya, kita lihat aja Efesus 6 ayat 12. Di mana dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan setiap penguasa-penguasa, setiap penghulu-penghulu gelap, setiap roh-roh jahat yang ada di udara. Itulah lawan kita, kata Rasul Paulus. Maka itu Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah, ya kan? Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan juga pedang roh yang merupakan firman Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa senjata roh ini cuma ada 6. Tapi kalau misalnya kita baca dan lebih teliti, sebenarnya ada perlengkapan senjata Allah yang ke-7, yaitu pada ayat 18. Di mana dikatakan, marilah kita berdoa di dalam segala waktu, di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doa kita itu. Jadi ternyata, doa juga adalah senjata kita untuk menghadapi peperangan melawan roh-roh jahat yang ada ini. Mungkin kita nggak bisa lihat, tapi sesungguhnya di luar sana, di sekitar kita ini ada roh-roh jahat yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ada roh-roh jahat yang berusaha untuk membuat hati kita jauh dari Tuhan. Maka itu penting banget buat kita berdoa sehari-hari, karena doa adalah senjata kita untuk melawan tipu muslihat iblis. Maka itu penting banget setiap hari buat kita berdoa meminta perlindungan Tuhan. Meminta Tuhan untuk menyadarkan kita kalau misalnya ada kesalahan. Meminta Tuhan untuk mengoreksi kita. Meminta Tuhan supaya kita bisa melakukan apa yang benar dalam hidup ini. Karena roh-roh jahat sedang berusaha untuk menjatuhkan kita. Dan kita butuh kuasa Tuhan. Kita nggak bisa menjalani kehidupan kita sendirian. Satu-satunya cara kita bisa memenangkan peperangan di dalam hidup kita adalah jika kita berdoa sehari-hari. Bukan sekali-kali ya, melainkan sehari-hari. Kita lihat kisah dari Daniel di Daniel 10. Menarik banget. Waktu itu dikatakan bahwa Daniel dia berdoa dan berpuasa. Dan setelah dia berdoa berpuasa selama 21 hari, tiba-tiba ada malaikat yang datang pada Daniel. Malaikat ini mengatakan pada Daniel, Daniel, sebenarnya dari awal kamu berdoa, aku udah berangkat ke kamu. Tapi aku dihadang oleh penguasa di Persia. Tentu penguasa di Persia ini sebenarnya bukanlah orang yang menguasai daerah Persia. Melainkan ini sedang berbicara tentang roh jahat yang menguasai daerah Persia. Lalu dikatakan oleh malaikat ini, lalu tiba-tiba Mikael, penghulu malaikat, datang memberikan bala bantuan sehingga malaikat ini bisa menerobos dan sampai kepada Daniel. Untung aja Daniel ketika dia berdoa pertama kali, dia nggak berhenti berdoa di hari pertama, melainkan dia terus-menerus berdoa sehingga penghulu malaikat Mikael datang memberikan bala bantuan sehingga malaikat ini bisa tembus dan sampai kepada Daniel. Ini mengajarkan pada setiap dari kita bahwa ketika kita berdoa, jangan cuma sekali, tapi marilah kita terus-menerus berdoa tanpa henti-hentinya. Seperti yang dikatakan pada 1 Tesalonika 5 ayat 17, pray continually, percaya ketika kita terus-menerus berdoa dengan tidak bosan-bosannya, ada mukjizat yang terjadi di alam yang tidak bisa kita lihat. Ada bala bantuan sorgawi yang akan datang dan menolong, menjaga kehidupan kita ini. Pray continually, berdoalah terus-menerus. Saya suka apa yang dikatakan oleh seorang ahli teologi bernama Smith Wigglesworth, di mana beliau mengatakan bahwa dia itu biasanya berdoa nggak lebih dari 20 menit. Tapi dia nggak pernah menjalani hidup lebih dari 20 menit tanpa doa. Dalam kata lain, beliau mengatakan bahwa prayer is not an event. Prayer is a lifestyle. Doa seharusnya kita lakukan terus-menerus di dalam keseharian hidup kita. Saya kasih contoh dalam kehidupan saya. Saya biasanya kalau ketika berdoa, ketika bangun pagi, saya doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, tolong pimpin kehidupan saya hari ini. Dan setelah itu ketika saya mau berangkat kerja, saya doa lagi, Tuhan, aku mau pergi kerja nih. Tolong lindungi aku. Ketika aku mau mulai pekerjaan, aku doa lagi, Tuhan, tolong berikanlah aku kekuatan untuk mengerjakan ini. Ketika aku mau bingung nih, mau pilih A atau B, saya doa, Tuhan, tolong berikanlah aku hikmat, aku harus pilih yang mana. Ketika ketemu orang yang menyebalkan atau haters di sosial media, saya doa, Tuhan, berikanlah aku kesabaran menghadapi orang-orang ini. Ketika aku pulang, aku doa lagi. Dan sebelum aku tidur, aku doa lagi, Tuhan, terima kasih untuk hari yang sudah Kau berikan. Tuhan,
tolong lindungilah aku di dalam tidurku. Aku terus-menerus berdoa karena aku tahu aku sangat amat membutuhkan Tuhan di dalam keseluruhan hariku ini. Nah, begitu pula dengan kehidupan kalian. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan di dalam segala waktu. Kita butuh Tuhan bukan cuma di pagi, bukan cuma di malam hari, melainkan di dalam keseluruhan hidup kita. Saya teringat dengan quotes dari John Piper, seorang ahli teologi. Beliau mengatakan, "Until we believe that life is worth, we will not know what prayer is for." Kalau misalnya kita masih belum sadar bahwa hidup ini adalah peperangan, kita nggak akan sungguh-sungguh tahu apa arti atau tujuan dari doa. Doa adalah senjata kita untuk memenangkan peperangan di dalam kehidupan kita. Maka itu yuk mulai hari ini kita biasakan diri untuk berdoa. Dan ingat teman-teman, ketika berdoa, jangan hanya berdoa buat diri kamu sendiri. Tuhan mengajarkan kita buat berdoa buat sesama kita. Seperti yang dikatakan pada Yakobus 5 ayat 16, pray for one another, berdoalah untuk satu sama lain. Jangan sampai doa kita egois, cuman aku, berkatilah kehidupan aku, berkatilah pekerjaan aku, berkatilah studi aku, berkatilah kesehatan aku. Jangan aku doang. Tapi marilah kita juga berdoa buat gereja kita. Tuhan, berkati gerejaku ini supaya revival bisa terjadi. Banyak orang yang datang, banyak orang yang bersemangat untuk melayani. Biarlah gerejaku ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Doa buat gereja kita. Contoh lain, kita juga berdoa buat teman-teman kita yang mungkin belum kenal Tuhan. Teman-teman aku, si Freddy, si Benny, si Vanessa, mereka belum kenal Tuhan. Tolong pimpin mereka supaya mereka bisa kenal Engkau dan mengalami perubahan hidup. Berdoa buat teman-teman kamu. Dan juga berdoa buat anggota keluarga kamu. Tuhan, lindungilah keluargaku, papaku, mamaku, saudaraku. Berdoalah buat sesama kamu. Jangan sampai doa kamu egois. Seharusnya doa kamu berisikan nama orang-orang lain yang ada di sekitar kamu juga. Saya juga membiasakan diri. Sehari-hari saya mau berdoa buat teman-teman saya. Karena saya tahu ada kuasa di balik doa. Banyak mungkin teman-teman saya yang belum kenal sama Tuhan. Dan mereka nggak pernah berdoa buat diri mereka sendiri atau orang-orang lain. Maka itu, ini adalah tugas saya untuk berdoa bagi mereka. Menggantikan mereka. Supaya kuasa Tuhan dapat dinyatakan juga di dalam kehidupan mereka. Nah, tapi teman-teman, aku pengen ngingetin pada setiap dari kita juga. Kalau misalnya kita sudah membiasakan diri untuk berdoa, itu semua bagus. Tapi jangan lupa untuk tetap melakukan yang terbaik. Kenapa saya mengingatkan ini? Karena terkadang ada orang-orang yang keliru. Mereka udah berdoa, setelah itu mereka males-malesan. Makanya perubahan baik nggak terjadi dalam kehidupan mereka. Aku suka dengan apa yang dikatakan oleh seorang ahli teologi bernama Howard Thurman. Beliau mengatakan bahwa kuasa doa kita akan sangat ditentukan oleh seberapa kita mau menjadi bagian dari jawaban doa tersebut. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita udah berdoa, Tuhan berikanlah nilai yang baik buat aku di dalam ujianku. Bagus doa seperti itu, oke, boleh. Tapi jangan sampai setelah itu kita malas-malesan. Kalau misalnya kita udah berdoa meminta nilai yang bagus, tapi abis itu kita malah nonton K-drama sampai 10 jam, main Mobile Legends 10 jam, kita nggak belajar. Jangan heran kalau misalnya nilainya masih dapat 30. Seharusnya setelah kita berdoa, Tuhan berkati nilaiku, kita juga melakukan yang terbaik, belajar sebaik mungkin. Contoh lain lagi, kalau misalnya udah ada yang bekerja, kita udah berdoa pada Tuhan, Tuhan berkatilah pekerjaanku. Setelah itu jangan malas-malasan. Harusnya kita rajin melakukan pekerjaan kita, supaya pekerjaan kita beneran bisa naik level. Jadi ingat teman-teman, setelah kita berdoa, kita juga harus melakukan bagian kita. Tuhan akan melakukan bagiannya, tapi kamu juga harus melakukan bagian kamu. Aku mau kasih sedikit cerita dari pengalaman aku. Ketika masa pandemi ini, aku ada mencoba bikin 2 usaha baru. Yang pertama adalah aku bikin jualan barang-barang lucu, jadi semacam gift shop seperti itu. Dan saya kerjasama dengan teman saya, sebut aja namanya Mawar ya misalnya. Dan habis itu, usaha kedua yang saya buat adalah usaha public speaking agency lah, pelatihan public speaking. Aku kasih nama Brave Speakers. Dan aku kerjasama sama 2 temanku, namanya Vanessa dan Willy. Nah, yang menariknya ada seperti ini. Setiap kali meeting, saya pasti berdoa. Ketika meeting bareng teman saya si Mawar ini, saya pasti doa. Ketika saya meeting sama Vanessa dan Willy yang di Brave Speakers ini, saya juga berdoa. Jadi, kita terus mengandalkan Tuhan. Tapi bedanya adalah seperti ini. Ketika sama Mawar kerjasama, satu hal yang saya temukan adalah Mawar orangnya agak malas. Ketika saya kasih tahu, kita coba melakukan ini, itu, Mawar seringkali mengatakan, aduh, enggak kayaknya gue males gue gak ada waktu. Kita udah bagi tugas, dia tugasnya buat balas-balasin chat,
Tapi ketika ada orang yang chat, dia nggak balas-balas. Harus diingetin, kok belum dibalas sih? Baru dia, oh iya sorry, gue belum buka HP-nya. Baru dia balas gitu. Jadi ya makanya nggak berkembang. Karena meskipun berdoa, partner saya kurang rajin. Jadinya nggak jadi apa-apa usaha yang kita buat di gift shop ini. Nah sedangkan yang public speaking ini, yang brief seekers, Vanessa dan Willy adalah 2 orang yang sangat amat rajin. Mereka suka ikut seminar-seminar, dan ketika meeting, wah mereka kasih tahu cara-cara baru, kita coba lakukan ini, kita coba lakukan itu, dan mereka sungguh-sungguh berusaha dengan sebaik mungkin. Sehingga brief speakers ini mengalami peningkatan yang luar biasa banget. Salah satunya adalah di bulan lalu, SMN atau Star Media Nusantara menghubungi kita dan mengajak kita untuk kerjasama sama mereka. Jadi SMN ini adalah manajemen yang memimpin atau melatih beberapa talent ternama di Indonesia, seperti beberapa finalis MasterChef Indonesia, beberapa finalis Miss Indonesia, Indonesian Idol. Jadi benar-benar agensi yang luar biasa banget, dan mereka meminta kita untuk memberikan pelatihan character building dan juga public speaking. Wow, kesempatan yang luar biasa banget. Aku merasa itu berkat dari Tuhan. Tapi itu semua terjadi bukan sekedar karena kita berdoa, melainkan karena kita mau melakukan bagian kita. Kita mau bekerja dengan rajin dan tidak bermalas-malasan. Nah begitu pula dalam kehidupan kamu punya pilihan. Pengen mukjizat terjadi atau enggak di dalam hidup kamu. Jika kamu pengen melihat mukjizat terjadi, maka berdoa. Tapi setelah itu kamu juga harus melakukan bagian kamu. Jangan jadi pribadi yang malas. Dalam kitab Amsal, Tuhan Yesus juga, bukan Tuhan Yesus tapi Tuhan. Ya Tuhan juga termasuk Tuhan Yesus sih. Tapi intinya adalah kita diajarkan terus-menerus untuk berbuat rajin. Jangan jadi seorang pemalas. Jadi pray terus-menerus, berdoa terus-menerus, tapi kita juga harus melakukan bagian yang terbaik. Ketika masalah ada, ketika tantangan ada, janganlah kita khawatir. Ketahuilah bahwa ada tangan Tuhan yang mau memimpin kita. Maka itu berdoa kepada Tuhan, ceritain jujur aja akan segala sesuatu yang kamu hadapi. Minta pertolongan Tuhan dan juga lakukanlah yang terbaik. Saya percaya bahwa apapun masalah yang kamu hadapi hari ini, itu semua pasti nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dibandingkan masalah-masalah yang ada di hadapanmu. Ketahuilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu membuka jalan di mana tadinya sudah tidak ada jalan. Bahkan ketika kita dikuasai oleh dosa, udah nggak punya jalan keluar, harusnya masuk neraka, Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia datang ke bumi, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kita, supaya diriku dan dirimu bisa mempunyai akses menuju keselamatan melalui dirinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu membuka jalan di mana tadinya udah nggak ada jalan. Believe in your God. Trust in Jesus. Everything is gonna be okay. Berdoalah kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita akan punya ketenangan, kekuatan, pengharapan, dan juga kita akan melihat mukjizat pasti terjadi. Mari kita tutup dan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan hari ini. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami semua untuk tidak khawatir apapun yang terjadi, melainkan untuk percaya bahwa Tuhan kita mampu memberikan jalan keluar. Maka itu Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang mengikuti ibadah hari ini, sehingga mereka boleh mengerti betapa pentingnya kuasa doa di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa supaya setiap dari kita bisa semakin dekat sama Tuhan, semakin kenal sama Tuhan, dipakai sama Tuhan dengan begitu luar biasa untuk menjadi garam, menjadi terang, jadi berkat inspirasi buat banyak orang. Aku berdoa dan aku percaya Tuhan pasti akan melakukan hal-hal ajaib dalam hidup kami dan juga melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan ini adalah sesuatu yang penuh dengan rencana Tuhan di baliknya. Thank you so much Jesus. You are always good. You are always more than enough. Thank you for this moment. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. God bless you and Jesus loves you. I see evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises in fulfillment all over my life, all over my life. Yeah, yeah. Can you say that? I see the evidence